Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam mata pelajaran PPKN bersama Bu Evi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mulai bahasan kita kali ini, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat itu kita sedang dijajah oleh Jepang. Jepang sendiri mengaku saat itu ya sebagai saudara tua, dan Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Saat itu Jepang sedang berperang melawan tentara sekutu. Jepang membentuk panitia untuk melakukan penyelidikan tentang kemerdekaan Indonesia. Panitia tersebut dinamakan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang menetapkan ketuanya. Siapa ketua BPUPKI? Pasti masih ingat ya. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Ada yang tahu KRT singkatannya apa? KRT singkatan dari Kanjeng Raden Tumenggung. Wakil Ketua 1 Isi Bangase dan Wakil Ketua 2-nya Raden Panji Suroso. Jumlah anggota BPUPKI saat itu ada 63 orang yang mewakili seluruh wilayah jajahan ya, wilayah jajahan Jepang. Saat itu belum ada Indonesia ya, belum ada negeri Indonesia, dan 7 orang Jepang sebagai hak istimewa tanpa suara. Berikutnya, setelah terbentuk BPUPKI mulai bersidang. Sidang-sidangnya ada beberapa kali. Yang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juni. Yang pertama dibahas yaitu rumusan dasar negara. Semua negara di dunia ini punya dasar. Dasar itu akan menentukan negara itu ke depannya. Visi negara itu ke depannya apa yang menjadikan dasar dari semua undang-undang, aturan pemerintah negara tersebut. Ada 3 orang penggagas dasar negara. Yang pertama Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara lisan dan tertulis. Secara lisan, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, ada 5, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan berikutnya berasal dari Profesor Dr. Supomo. Beliau juga mengusulkan 5 sebagai dasar negara. Yang pertama persatuan Indonesia, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga takluk kepada Tuhan, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat, keadilan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Usulan yang ketiga berasal dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah proklamator Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau orang yang sangat luar biasa. Insinyur Soekarno mengusulkan kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia meliputi negara kebangsaan dalam satu kesatuan tanah air. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Jadi penghormatan atas nilai kemanusiaan. Usulan yang ketiga, mufakat. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah.
Yang keempat, kesejahteraan sosial, yaitu suatu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi setiap bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan sesuai agama mereka masing-masing. Dari ketiga usulan ini, mungkin urutannya nggak sama ya, tapi yang luar biasanya mereka mengusulkan takluk kepada Tuhan, beri ketuhanan, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu menunjukkan bahwa mereka orang yang sangat religius. Di masa depan, Pancasila itu menginginkan Pancasila sebagai dasar negara itu menginginkan kita maju, modern, negara yang maju, modern, tapi tanpa meninggalkan keyakinan kepada Tuhan. Itu luar biasa. Mereka religius. Akhirnya, kata Pancasila sudah disepakati. Pancasila sudah disepakati, tapi terjadi perdebatan. Sehingga BPUPKI itu membentuk panitia. Panitia itu beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Kiai Wahid Hasim. Oh, satu lagi, Mr. Muhammad Yamin. Maka terjadilah perdebatan antara golongan agamis dan kaum bangsawan. Setelah melakukan kompromi, maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rancangan mukadimah. Mukadimah itu pembukaan ya, yang terdapat dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Inilah anggota Panitia 9 yang mengusulkan mukadimah pembukaan. Beliau adalah Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Abi Kusno, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Selanjutnya prosesnya, rumusan yang dalam Piagam Jakarta itu dijadikan bahasan sebagai dasar negara. Tetapi ada perubahan, jadi saat itu sila pertamanya itu berbunyi begini, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan atas prakarsa Mr. Muhammad Hatta. Setelah mendapatkan pesan, usulan dari golongan Indonesia bagian timur. Mereka tidak setuju. Mereka mengusulkan supaya kata itu dihapus dari sila pertama. Setelah berkonsultasi dengan pemuka agama Islam saat itu, Kiai Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya Mr. Muhammad Hatta setuju demi persatuan, kesatuan, demi negeri ini dan kejayaan. Jadi mereka sangat luar biasa, mereka berdiskusi panjang sehingga tercapai kata sepakat. Mereka menghindari pertumpahan darah, itu luar biasa. Itu bisa kita contoh saat ini ya, jangan sedikit-sedikit tidak setuju, berantem, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Akhirnya tercapailah kata sepakat dan jadilah dasar negara yang kita baca setiap Senin ketika upacara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempersatukan kita semua sebagai bangsa. Jadiin dasar negaranya Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadikan dasar kehidupan bernegara kita dari tahun 1945 sampai masa yang akan datang. Pancasila ini mempersatukan kita sebagai bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.